Halo semuanya, hari ini kita bakal coba bedah kondisi keuangan dari salah satu inovasi ekonomi yang paling menarik di Indonesia, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Pertanyaannya simpel aja sih, seberapa sehat sebenarnya bisnis-bisnis ini? Yuk kita mulai pemeriksaannya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Penelitian yang jadi acuan kita ini ngomongnya to the point banget. Kemiskinan di desa, seperti yang disebut di sini, itu bukan cuma soal angka, tapi jadi faktor penghambat kemajuan bangsa. Nah, inilah masalah besar yang coba dipecahkan oleh BUMDes. Buat jutaan orang, ini bukan teori. Ini adalah kenyataan sehari-hari. Kesejahteraan yang minim dan kesulitan ekonomi itu nyata. Inilah latar belakang kenapa kita butuh solusi yang beda. Solusi yang nggak datang dari atas, tapi tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri. Jadi, ayo kita lihat lebih dalam dulu tantangan-tantangan ini. Soalnya, biar kita benar-benar paham kenapa solusi kayak BUMDes ini ada, kita harus ngerti dulu sebesar apa masalah yang coba mereka selesaikan. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Daripada pendekatan dari atas ke bawah yang biasa, muncul sebuah ide. Gimana kalau kita memberdayakan desa dari dalam? Gimana kalau solusi ekonominya nggak dipaksakan dari luar, tapi ditumbuhkan dari akar rumput? Sekarang kita masuk ke solusinya. Ini semua tentang konsep yang kita kenal sebagai BUMDes, dan ini idenya keren banget loh. Gampangnya gini, anggap aja BUMDes itu kayak perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh desa. Ya, untuk desa juga. Tujuannya simple, memperkuat ekonomi lokal dari bawah biar perputaran uangnya tetap ada di dalam komunitas. Nah, yang menarik banget itu BUMDes ini jenisnya macam-macam. Ada yang ngurusin air minum bersih, ada yang nyawain peralatan buat hajatan, sampai ngasih layanan keuangan mikro. Dan perhatiin deh sumber modalnya, dana desa dan modal dari komunitas. Bukan utang bank yang besar, ujung-ujungnya selalu sama, bikin kehidupan di desa jadi lebih baik. Nah, ini dia pertanyaan krusialnya. Punya ide bagus itu satu hal, tapi pertanyaannya, model ini beneran jalan nggak dari sisi keuangan? Gimana cara kita ngukurnya secara objektif? Buat ngejawab pertanyaan itu, kita perlu pakai kacamata analisis keuangan. Yuk kita lihat gimana para peneliti ini mengintip ke dalam untuk menilai kesehatan finansial BUMDes yang sebenarnya. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh kayak medical check-up. Sama kayak dokter yang pakai berbagai tes buat ngecek kesehatan kita, analis keuangan itu pakai yang namanya rasio buat ngecek kesehatan sebuah perusahaan. Dan ini penting ya, ini bukan sekedar opini atau kira-kira. Kita ambil data langsung dari laporan keuangan beneran yang dianalisis dalam penelitian akademis. Seperti yang Anda lihat di sini. Semuanya berdasarkan data nyata dan angka-angka konkret. Jadi, ada 4 tes utama dalam check-up keuangan kita. Pertama, likuiditas. Gampangnya, mereka punya cukup uang tunai nggak buat bayar tagihan. Kedua, solvabilitas. Mereka kebanyakan utang nggak? Ketiga, aktivitas. Seberapa jago mereka pakai aset yang ada buat cari duit. Dan terakhir, profitabilitas. Intinya, mereka untung nggak sih? Simple tapi penting banget. Oke, sekarang ayo kita terapkan alat-alat ini. Kita bakal lihat studi kasus nyata dari penelitian. BUMDes Berkah Amanah, yang bisnisnya depot air minum sama penyewaan peralatan. Nah, ini dia rapor keuangannya, dan disinilah ceritanya jadi sedikit rumit. Coba lihat deh hasilnya yang campur aduk. Mereka dapat nilai sangat baik buat solvabilitas dan aktivitas. Artinya, mereka jago banget kelola utang dan pakai aset mereka secara efisien. Tapi lihat peringkat buat likuiditas dan profitabilitas. Tidak baik. Gambaran kesehatannya nggak sesederhana itu ternyata. Biar lebih gampang kita bedah ya, di satu sisi mereka kuat, mandiri secara finansial, dan efisien dengan aset yang mereka punya, tapi di sisi lain mereka lemah, kurang bagus dalam mengelola uang tunai, dan yang paling penting mereka nggak menghasilkan banyak keuntungan. Ini mungkin kedengaran aneh ya kan, kok bisa punya kebanyakan uang tunai malah jadi hal yang buruk. Jadi gini, penelitiannya nunjukin kalau aset lancar mereka itu jauh lebih besar daripada utang mereka. Artinya mereka punya kas yang nganggur, uang yang cuma diem aja di rekening, nggak diinvestasiin lagi buat beli alat baru, perluas layanan, atau ngembangin bisnis. Ini tuh kayak punya pemain bintang tapi cuma didudukin di bangku cadangan, inefisien kan? Nah, angka ini nunjukin dengan jelas banget masalah profitabilitasnya. Margin laba kotor rata-ratanya cuma 7,66% di tahun 2021. Biar ada gambaran, itu tipis banget. Artinya, buat setiap Rp100.000 penjualan, setelah bayar biaya pokok, laba yang tersisa cuma sekitar Rp7.600. Wah, tipis sekali marginnya. Terus, kenapa labanya bisa serendah itu?
Analisisnya nunjukin ada dua penyebab utama. Makin sedikit orang yang beli alias penjualan menurun, dan di sisi lain biaya operasionalnya malah naik. Ini tuh kayak kena pukul dari dua arah. Duit yang masuk lebih sedikit, tapi duit yang keluar malah lebih banyak. Oke, setelah melihat semua bukti, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Apa nih vonis akhirnya buat model BUMDes berdasarkan hasil check up ini? Intinya begini, BUMDes itu jelas model yang potensial banget. Mereka jago di hal yang paling dasar. Modalnya dari komunitas, bukan dari utang bank. Tapi, dan ini tapinya besar, tantangan nyata mereka adalah mengubah aset dan efisiensi itu jadi keuntungan yang berkelanjutan. Pelajaran utamanya, sukses itu bukan cuma soal apa yang kamu punya, tapi seberapa pinter kamu pakai uangmu untuk benar-benar menghasilkan laba. Jadi inilah teka-teki utamanya. BUMDes bisa ngelola utang dengan sangat baik, tapi kesulitan buat cari untung. Mereka kuat secara finansial, tapi lemah secara operasional. Pertanyaannya, apa kuncinya? Apa yang dibutuhin? Pelatihan yang lebih baik, strategi pemasaran yang lebih cerdas, atau investasi yang lebih terarah untuk menjembatani kesenjangan ini dan membuka potensi penuh dari solusi milik desa ini. Terima kasih sudah bergabung dalam ulasan ini.